Tema kita pada kesempatan kali ini adalah bahagia dalam ketaatan. Pembahasan pertama tentang bahagia. Apa bahagia itu? Bahagia itu menurut pedagang modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Bahagia menurut petani hujan, kalau kelapa sawit, karena dia suka hujan. Tapi kalau karet nggak suka hujan. Petani karet maunya panas, karena kalau hujan, karet yang menetes kena air, cair. Jadi tidak sama antara bahagianya petani karet dengan petani sawit. Lalu sebetulnya bahagia itu apa? Maka bahagia orang punya mobil, ternyata tidak bahagia karena kreditnya mahal. Bahagia punya mobil mewah, ternyata tidak bahagia karena setiap tahun detak jantung tidak normal karena pajaknya bisa beli satu motor. Apa sebetulnya bahagia? Bahagia adalah tuma'ninatul qalbi, hati yang merasa tenang. Itulah bahagia. Orang yang tinggal di rumah yang mewah dengan lantai marmer Itali, dengan tempat tidur harga 1 miliar. Saya lewat ke mall, saya tengok ada tempat tidur harga 1 miliar. Tempat tidurnya bisa dibeli, tapi tidurnya tak bisa. Orang bisa buat rumah sakit, tapi sehatnya tak bisa. Jadi bahagia itu adalah tuma'ninatul qalbi. Bahagia itu di sini. Jadi jangan heran kalau ada orang yang tinggal di gubuk yang reot, makannya sedap, tidurnya lelap. Kenapa? Karena bahagianya di sini. Kata Nabi SAW, laisal ghina kathratal arad. Orang yang kaya bukan yang banyak benda. Wa innamal ghina nafs. Kaya itu adalah di sini, berkecukupan. Cukup makan, cukup pakaian, cukup belanja, cukup jalan, cukup hidup. Tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati. Ada orang punya mobil mahal harga 5 miliar, tak tenang. Kenapa tak tenang? Karena dia melihat ke atas ada teman akrabnya, saingannya yang punya private jet harga 40 miliar. Ternyata tidak juga tenang. Ada orang yang punya private jet, ternyata tidak juga tenang. Kenapa? Tidak akan pernah tenang menengok kenikmatan pada orang lain. Jadi bahagia adalah tuma'ninatul qalbi, hati yang menjadi tenang. Ketenangan itu yang dicari orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, pakai heroin, pakai ganja, makan kecubung, pil anjing gila. Itu semuanya mencari ketenangan. Tuma'ninatul qalbi. Semakin besar kota, semakin banyak diskotik, semakin banyak night club, semakin banyak tempat dugem. Apa yang mau dicari orang? Ketenangan hati. Maka ketenangan hati yang kita maksud adalah bukan tenang sesaat, bukan ketenangan palsu. Tapi yang dimaksud di sini adalah tuma'ninatul qalbi, tenang hati. Inilah judul kita malam ini. Ketenangan dalam ketaatan. Nah, setelah kita tahu bahwa yang namanya bahagia itu adalah ketenangan, yang kedua, tenang dalam ketaatan. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Alladzina amanu, syarat yang pertama adalah amanu, percaya. Setelah itu watatma'innu qulubuhum, hatinya tenang. Tenangnya dengan apa? Dengan musik, koplo, dangdut, metal, happy metal, R&B? Bukan. Alladzina amanu watatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dengan ketaatan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan ketaatan. Tapi di situ dalam ayat itu zikir. Zikir itu adalah ketaatan. Karena ada taat, ada maksiat. Kebahagiaan dalam ketaatan. Bahagia itu letaknya di mana? Di hati. Yang menurunkan kebahagiaan itu siapa? Allah. Huwallazi anzala sakinata. Dialah yang menurunkan ketenangan, kebahagiaan ke dalam hati. Kalau sudah hati merasa bahagia, mata bahagia, yang ditengok keindahan, pendengaran bahagia, yang didengarkan juga kebaikan, maka semuanya ikut menjadi kebahagiaan.
Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimana bahagia dalam ketaatan ini? Melalui proses. Jadi tidak serta-merta langsung jadi itu barang, top tiba-tiba bahagia aja, enggak. Lewat proses. Muru auladakum bisolat, suruh anak kamu solat umur 7 tahun, keterpaksaan. Jangankan anak umur 7 tahun, Sami bulan Februari 2025 nanti baru 3 tahun. Sekarang 3 tahun kurang 2 bulan, kurang 3 bulan. Kalau diajak sholat, pempersnya lah bocor kata dia, katanya ngantuk lah. Nah, jadi memang ada proses pemaksaan, sehingga berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan, ketergantungan, lama-lama menjadi kenikmatan. Itulah baru dia sampai pada level bahagia dalam ketaatan. Menjadi taat itu dia bahagia. Berproses. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk tiba-tiba saya baru tobat kemarin saya bahagia nih Pak Ustadz. Enggak. Ngelawan kantuk, bangun pagi, pergi ke masjid bersusah-susah, sampai akhirnya merasakan kenikmatan manis dalam ketaatan. Berproses. Jangankan merasakan bahagia dalam ketaatan, bahagia dalam sholat, bahagia dalam baca Quran, bahagia dalam puasa, bahagia dalam sedekah. Apakah kita merasakan bahagia ketika keluar duit 2,5%? Ngitungnya jangan sejuta. Kalau sejuta kan 25.000. Kalau 1 miliar 25 juta. 1 miliar ngeluarkan duit, kalau 4 miliar 100 juta. Apakah ngeluarkan duit 100 juta itu bahagia? Coba yang punya duit 4 miliar, keluar 1 tahun 2,5%, 100 juta. Apakah merasakan bahagia? Awal-awalnya pasti tidak, tapi lama-lama ada rasa kebahagiaan. Jadi berproses. Prosesnya sama macam orang minum kopi. Awal diminum pahit, lama-lama pahitnya berkurang, lama-lama enak. Macam orang makan petai, jengkol, kopi, durian. Bule-bule, coba tengok respon bule makan durian. Coba tulis di Google itu durian bule. Apa kesan mereka? Katanya baru saja mencium bau kaos kaki yang nggak pernah cuci 3 bulan. Ternyata durian itu bagi mereka bau sekali. Tapi bagi orang yang sudah merasakan nikmatnya, minum kopi, makan jengkol, makan petai, makan ulam, perlu ada proses latihan sampai akhirnya merasakan kenikmatan. Saya pertama kali makan buah zaitun, pertama pahit, asam, kacau-kacau rasanya. Sampai akhirnya kalau nggak ada zaitun waktu di Maroko, masak daging pakai zaitun, masak ayam pakai zaitun, makan nasi minyak pakai zaitun, nasi mandi pun pakai zaitun. Terasa enaknya, berproses. Makanya kalau orang sudah merasakan nikmatnya tahajud malam, merasakan nikmatnya sholat berjamaah ke masjid, dia sudah bahagia dalam ketaatan karena dia sudah melewati proses. Tapi kalau kita tidak lewati proses itu, kita nggak tahu. Saya awal-awalnya suka cincin waktu masih madrasah ibtidaiyah SD. Suka sekali ngelihat. Pertama suka ngelihat, lama-lama suka memiliki, lama-lama suka mengkoleksi. Puncaknya saya dikasih orang Kalimantan batu satu tas kecil, saya cetakkan di Surabaya pakai logo UAS. Jumpa kawan sahabat saya bagikan. Ada yang lebih nikmat daripada mengkoleksi, ada yang lebih nikmat daripada memakai. Apa dia? Nikmat saat membagi dan saat kawan memakai. Itu nikmatnya luar biasa.
Tapi kalau proses itu kita ikuti, kalau proses itu kita mentok enggak jalan, ya enggak. Berproses dari mulai melihat, memiliki, mengkoleksi, membagi ke orang, itu nikmatnya luar biasa. Makanya ada judul buku The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Orang yang kalau baru sampai pada level memegang, bakhil, pelit, kikir, itu dia bingung ngelihat orang yang dermawan itu. Kok mau ya? Kok mau orang ini keluar duit miliaran bangun masjid, keluar duit untuk pondok pesantren, keluar duit untuk anak yatim, fakir miskin. Tapi lam ya'rif man lam yadhuq. Orang tidak akan pernah tahu kalau dia tidak pernah merasakannya. Gimana rasanya nasi biryani? Gimana rasanya nasi mandi? Gimana rasanya nasi goreng? Gimana rasanya nasi kucing? Gimana rasanya nasi pecel? Sama-sama nasi. Nah, jadi lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tidak pernah merasakannya, dia tidak tahu bagaimana rasanya. Berproses untuk membiasakan diri, kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Berproses dalam ketaatan, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Duit habis, kerja tinggal, di Arab panas, tawaf kaki sakit, sa'i sampai lecet. Belum pernah saya ketemu dengan orang, taubat saya umroh nih Pak Ustaz, nggak mau lagi saya pergi. Kalau ditanya kesan, sampai yang tua-tua, gimana Pak kesannya? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya bisa, saya mau anak saya, mantu saya, cucu saya, kawan saya, sahabat saya bahagia dalam ketaatan. Nah, jadi ada prosesnya. Yang keempat, ada yang disebut sebagai azab. Terbakar azab, sakit azab, ketimpa batu azab. Itu kena azab kau tuh kan. Ada yang paling mengerikan azab. Apa itu azab? Tidak merasakan nikmat dalam ibadah. Itu azab. Orang bisa sujud berlama-lama, kita risau. Orang bisa nikmat duduk dengan habaib, duduk dengan ulama, menikmati kebersamaan. Ini garuk kepala, kapalah acara ini selesai, aduh suntuk kali. Itu azab itu. Coba renungkan sejenak, apakah kita merasakan nikmat dalam ketaatan? Khutbah Jumat yang panjang, risau. Sholat imamnya baca ayat panjang, suntuk. Ada acara penggalangan dana untuk masjid surau, stres. Aduh, ya dana lagi. Itu kita sedang dalam azab itu. Apa nama azabnya? Azabnya adalah ditarik rasa nikmat dalam ketaatan. Azab itu secara bahasa artinya al-man'u, tercegah. Apa maksud tercegah? Tercegah itu misalnya gini, saya mohon maaf jangan tersinggung, kena penyakit misal na'udzubillah diabetes, gula. Lalu saya bertamu ke rumah bapak ibu. Ustadz kasih saya minum teh. Ustadz minumnya silakan, ada sirup, ada teh, ada kopi, gulanya Ustadz sudah. Saya bilang saya nggak bisa minum. Itu maknanya saya tercegah. Tercegah untuk menikmati. Itu dalam bahasa Arabnya azab itu. Dalam sholat ada nikmat, dalam doa ada nikmat, dalam puasa sunat ada nikmat, dalam haji dan umrah ada nikmat, dalam zikir ada nikmat, dalam sholawat ada nikmat. Tapi kita tidak dapat nikmatnya. Itu kita sedang dalam azab itu. Banyak orang menyangka enak kali hidup dia ya, nggak pernah sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak ngaji, hidupnya nyaman, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, dihormati orang. Tapi sesungguhnya dia itu sedang dalam azab yang menurut kita bukan azab. Azabnya apa? Tidak merasakan nikmat dalam ketaatan. Na'udzubillah. 5. Kasih contoh orang-orang yang merasakan nikmat dalam ketaatan. Imam Hambali meninggal tahun 241 Hijrah. Nama lengkapnya Imam Ahmad bin Hambal. Makamnya di Baghdad, Irak. Pendiri mazhab yang keempat. Punya kitab hadis 40.000, isinya Al-Musnad.
punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya orang, bagaimana sholat bapakmu? Bapak saya sholatnya 300 rakaat, 300 rakaat. Sholat 300 rakaat. Orang sekarang tahiyatul masjid aja malas, ba'diyah qobliyah. Qobliyah ba'diyah enggak, wajib. Yang wajib pun sendirian cepatnya minta ampun. Bisa merasakan nikmat 300 rakaat. Nah itu gini Ustaz ngasih contohnya jauh-jauh. Saya ke Kudus, ketemu dengan orang yang puasa sunat tiap hari sudah 20 tahun nggak pernah tinggal. Dia merasakan nikmat dalam ibadah itu. Kita pula yang risau, aduh nggak makan dia, badannya tidak kurus, badannya sehat walafiat. Dia merasakan nikmat yang luar biasa dalam ibadahnya itu. Saya ketemu dengan orang bangun pondok pengusaha batubara, bangun pondok di Bogor, pondok diambil orang. Saya sudah banyak bangun pondok Pak Ustadz, pondoknya diambil orang. Terus Bapak nggak tobat, nggak berhenti. Nggak tahu ya Pak Ustadz ya, setiap saya bangun diambil orang, rezeki saya makin berlimpah. Jadi saya banyak sekali ketemu manusia yang unik-unik. Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Mungkin Allah sengaja pertemukan saya dengan mereka. Kenapa Allah pertemukan saya dengan mereka? Supaya saya, Abdul Somad, kau selama ini baca biografi mereka di Syiar Alam An-Nubala, cerita tentang nabi-nabi, sahabat nabi, tabi'in, wali-wali. Tapi ini real nyata di kehidupan sehari-hari. Ada loh orang yang merasakan nikmatnya itu. Ada orang yang suluk 40 hari 40 malam. Suluk itu adalah latihan zikir. Makan nasinya nggak pakai lauk. Di zaman sekarang masih ada. Zikir satu harinya 70.000. Allah, 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 Allah. Orang yang tidak merasakan nikmat itu dia bilang gila ini. Sama macam kita pergi ke galeri lukisan, ngelihat ada orang terkagum-kagum, berdecak kagum dengan lukisan. Wow, amazing, lukisan luar biasa, incredible. Kita pas ngelihatnya, coret-coretan aja. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Kita nggak memahami, nggak menikmati. Ngerti, faham, proses, nikmat. Pergi ke sirkuit Mandalika, orang dengan kecepatan 3 kali putaran. Berapa kecepatannya itu? 150. Kita coba di tol 120, denyut jantung udah mulai begini. Nyut. Mereka nikmat dia rasa itu. Kita nggak ngerti. Kalau pada perkara-perkara yang duniawi, ngebut mobil di sirkuit, kemudian menikmati kopi, menikmati jogging. Ada orang yang rela habis uang beli tiket pesawat ke Jakarta hanya untuk cari satu onderdil sepeda ontel. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Nikmat, menikmati. Ada orang sewa mobil, bus supaya bisa rame ngobrol ketawa tentang, sampai ke tepi sungai sewa speedboat, sampai ke tengah laut berpanas-panas. Untuk apa? Hanya untuk merasakan nikmatnya tarikan pancing. Apa yang mau dicari? Nikmat, bahagia, happy, surur, farah, tumakninah. Kenikmatan apa yang dia dapat? Kenikmatan, kebahagiaan dalam hal dunia. Tapi dalam hal masalah ibadah, jadi memang tema kita malam ini dalam. Kenapa dalam? Karena dia terkait dengan, kalau masalah sholat ini sah nggak sah, ini membatalkan, itu pada prosesnya. Tapi ini pada finalnya, merasakan nikmatnya dalam beribadah. Itu beberapa contoh. 6. Apa yang membuat kita gagal merasakan nikmat itu?
Saya sekarang ini kalau dikasih makanan, seenak apapun makanan itu nggak nikmat nih sekarang. Dikasih orang makanan, tadi malam makan ikan bakar, nggak nikmat. Pagi ini sarapan, lontong, katanya kuahnya mantap, nggak nikmat. Habis itu makan kue juga nggak nikmat. Kenapa saya nggak merasakan nikmat? Pembahasan yang keenam, karena ada penghalang. Kenapa saya tidak merasakan nikmat? Karena ada penghalang. Kenapa Ustaz tadi malam makan ikan bakar nggak nikmat, sarapan tadi nggak nikmat, minum tadi nggak nikmat? Karena saya sedang panas dalam. Sambal yang biasanya enak, pedas sekali. Kuah lontong yang katanya mantap, perih rasa. Kue yang katanya lezat, hambar. Kenapa? Panas dalam. Apa yang menghalangi nikmat itu? Nikmat itu di hati ya. Kenapa orang bisa nikmat sujud lama, kita kok enggak? Kenapa orang nikmat bangun masjid keluarkan duit, kok kita enggak? Kenapa orang bisa nikmat mengkoleksi, mohon maaf, anak yatim, kita kok enggak? Berarti kita panas dalam tanda kutip. Bisa jadi panas dalamnya karena riba, bisa jadi karena tipu bohong. Kok bisa ya pejabat-pejabat, orang kaya, koruptor-koruptor itu nggak mau keluar duit sedikit pun bantu anak yatim, fakir miskin. Banyak orang yang apa sih ruginya dia Pak Ustadz kalau dia keluarkan duit untuk ini? Nggak ada ruginya. Terus kenapa dia nggak keluarkan? Dia tidak merasakan nikmat. Siapa yang membuat hatinya itu tidak nikmat? Allah. Kenapa dibuat Allah tidak nikmat? Karena Allah mencabut rasa nikmat dari dalam hati orang yang melakukan perbuatan dosa. Dia sudah berzina, dia sudah minum khamar, dia sudah mabuk, dia sudah korupsi, dia sudah riba, makan haram. Kalau dia merasakan nikmat juga bersedekah, berinfak, di mana letak keadilan Allah? Disitulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dicabutnya. Jadi kalau kita tidak merasakan nikmat dalam sholat, tidak merasakan nikmat dalam baca Quran, tidak merasakan nikmat dalam doa munajat, tidak merasakan nikmat dalam puasa sunat, tidak merasakan nikmat saat tawaf sa'i, kita perlu curiga. Jangan-jangan saya sedang panas dalam. Apa yang terjadi dengan kita? Berarti ada penghalang. 7. Perlu bersama dengan contoh yang hidup. Sahabat Nabi bersama dengan orang yang hidup. Siapa dia? Nabi Muhammad. Tabi'in bersama dengan orang yang hidup. Siapa dia? Ikrimah, Ad-Dhahhak, Jabir. Mereka bersama dengan orang yang hidup, melihat cara dia makan, cara dia menjalani hidup. Kemarin saya sowan ke Kiai Thaifur Mawardi di Purworejo, melihat dengan usia beliau yang 70 lebih kurang, bisa menyambut tamu, duduk bahagia dengan santri, bisa tersenyum, bisa tertawa. Hari sebelumnya saya di Karanganyar ketemu dengan Romo Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Umurnya lebih 70, hampir 80. Perjalanan jauh dari Ponorogo, menempuh jalan yang begitu jauh hanya sekedar untuk datang, duduk, makan, silaturahim. Dia menjaga nikmat kebersamaan. Kita kadang dalam satu kota nggak mau datang, nggak mau ketemu orang. Jadi kita mesti melihat contoh hidup. Kadang baca buku, ruh kita nggak hidup. Kenapa? Karena kita nggak ketemu orang. Hambar dia. Baca-baca gitu, ini sosok ini ada nggak manusia yang seperti ini ada apa tidak? Alhamdulillah panjang umur, murah rezeki, sehat badan. Saya ketemu dengan ulama-ulama sepuh yang tua-tua itu. Kalau saya pergi ke Aceh dengan para abu, pergi ke Jawa ketemu dengan para kiai sepuh, saya merasakan jiwa saya yang kering itu seperti basah. Setelah habis ketemu itu segar lagi. Saya cium tangan mereka, saya peluk, saya bilang doakan saya, minta barokah. Ada rasa nikmat bertemu dengan mereka. Ada merasa nyaman.
ada merasa tenang, ada merasa sesuatu yang kosong menjadi terisi, ada sesuatu yang kering menjadi basah. Gimana saya mengungkapkannya? Saya berusaha untuk memilih sedemikian kata untuk mewakili apa yang sedang saya rasakan ketika saya ketemu dengan contoh-contoh manusia-manusia yang bahagia. Datang tamunya minta doa, mohon semoga anak keturunan sehat, semuanya soleh-soleh, semoga kita husnul khatimah. Jadi mereka adalah contoh hidup orang-orang yang bahagia dalam ketaatan, bukan bahagianya dalam kemaksiatan. Yang kedelapan, kalau kita sudah diberikan Allah kebahagiaan dalam ketaatan, hati-hati juga ada sifat ujub, merasa kagum pada diri sendiri. Wah, aku sudah nyaman nih dalam sholat. Hati-hati. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang kagum, ujub terhadap dirinya itu tanda akalnya lemah. Jadi mesti cepat-cepat mulahadzah, memperhatikan, muraqabah, memantau, mengawasi diri. Jangan-jangan saya sudah tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinas. Bahagialah orang yang selalu sibuk dengan aib cacat dirinya sehingga dia tidak sempat memikirkan aib orang, anak syanu, istri syanu, keadaan, politik, segala. Perlu kita penting peduli pada politik, melek politik, ngeh. Tapi jangan sampai itu menghabiskan energi kita, karena ini sementara. Yang penting itu kan bagaimana politik menciptakan kebahagiaan, pertemanan, persahabatan, konflik-konflik, khilafiyah. Jangan sampai itu menguasai akal, budi, pikiran kita sehingga bawaan kita emosional, emosi tidak terkendali. Jadi perlunya merenung. Dan yang terakhir, pembahasan yang ke-9 adalah setelah lepas merenung, lepas baru kemudian berdoa kepada Allah. Aku sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku tidak mungkin bisa menikmati ini kecuali dengan Engkau. Teh manis itu manis. Kenapa teh manis padahal teh pahit? Karena ada gula. Kenapa gula itu manis? Tebu. Kenapa tebu itu manis? Karena Allah. Tebu itu manis karena siapa? Karena Allah. Yang merasakan tebu itu manis siapa? Lidah. Kalau panas dalam, kalau sariawan, coba habis odol gigi minum teh manis, pahit rasanya. Siapa yang membuat gula itu manis? Allah. Siapa yang membuat lidah ini bisa merasakan gula itu manis? Allah. Lalu kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengeluarkan suara yang merdu bayati sobasikan naha wajar karas dalam baca Quran? Allah. Siapa yang menciptakan telinga sehingga merasakan nikmatnya mendengar kelantunan suara itu? Allah juga. Lalu kita hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billah. Kau yang hebat, kau yang beribadah, subhanallah, maha suci. Allah yang suci, aku kotor. Kau yang hebat, kau yang hebat, kau yang hebat, Allahu akbar, Allah maha besar. Kau dipuji orang, dimuliakan orang, datuk, profesor, doktor, subhanallah, walhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itulah 9 poin pembahasan bahagia dalam ketaatan. Yang paling kita mengerikan adalah bahagia bahagia dalam kemaksiatan. Selingkuh bahagia, minum khamar bahagia, aib, ghibah bahagia. Aduh, nauzubillah. Jangan sampai.